Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. Ya, kami dari eh, Kedua, kelompok 2 ingin menjelaskan perbandingan persyaratan dan proses produksi antara obat dengan obat tradisional, di mana hasil penjelasan diskusi kami pertama akan dipaparkan oleh Gina Amalia. Silakan Gina. untuk definisi obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010, obat adalah obat jadi termasuk produk biologi yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sedian sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, jenis atau kategori produk. Dede Resti, Dek. Selanjutnya untuk jenis atau kategori produk, untuk obat dalam Peraturan BPOM nomor 35 tahun 2015 mencakup impor, produksi komersial, dan atau produksi non-komersial. Untuk obat tradisional, menurut Peraturan KA BPOM nomor 12 tahun 2014, produk jadi obat tradisional berdasarkan penggunaannya dapat berupa obat dalam, dan obat luar. Kalau obat dalam itu ada sediaan rajangan, terus sediaan serbuk, sediaan lainnya seperti pil dan kapsul. Untuk obat luar itu ada sediaan cair dan sediaan semi padat. Sediaan semi padat itu contohnya seperti salep dan krim. Untuk persyaratan dalam proses registrasi Kanovi. oleh Novi. Itu kemut, Kak. Udah. Ya, persyaratan obat sama obat tradisional ini ada beberapa kemiripan ya. Untuk obat ini berdasarkan PMK nomor 1010 Permenkes ya 2008, ada registrasi obat produksi dalam negeri, registrasi obat narkotik, registrasi obat kontrak, registrasi obat impor, registrasi obat khusus ekspor, dan registrasi obat yang dilindungi paten. Sedangkan untuk obat tradisional itu ada registrasi obat tradisional produksi dalam negeri, registrasi obat kontrak, registrasi obat impor, dan registrasi obat lisensi. Ke atas sih. Persyaratan registrasi obat produksi dalam negeri ini dikeluarkan oleh Menteri. Dia hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin. Yang memenuhi persyaratan CPOB dikeluarkan oleh Kepala Badan. Untuk obat tradisionalnya dilakukan oleh IOT, UKOT, atau UMOT yang memiliki izin. Next. Untuk registrasi obat narkotika, ke atas sih.
Boleh ke atas lagi nggak? Ini. Registrasi obat narkotik. Ke atas lagi. Lagi. Oh. Untuk registrasi obat narkotik ini dikhususkan untuk registrasi obat, khusus untuk registrasi obat narkotik ini hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus untuk memproduksi narkotik yang memenuhi persyaratan CPOB. Persyaratan CPOB yang dimaksud yaitu dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh kepala badan. Yang ketiga, registrasi obat kontrak. Registrasi obat kontrak ini dilakukan oleh pemberi kontrak dengan melampirkan dokumen kontrak. Pemberi kontrak yang dimaksud yaitu industri farmasi yang wajib, industri farmasi pemberi kontrak ini wajib memiliki izin industri farmasi dan sekurang-kurangnya memiliki satu fasilitas produksi sediaan lain yang telah memenuhi persyaratan CPOB. Industri farmasi ini bertanggung jawab atas mutu obat. Penerima kontrak adalah industri farmasi dalam negeri yang wajib memiliki izin industri farmasi. Ke bawah, Penerima kontrak adalah industri farmasi dalam negeri yang wajib memiliki izin industri farmasi yang telah ditetapkan CPOB untuk sediaan yang dikontrakkan. Registrasi obat impor. Registrasi ini diutamakan untuk program kesehatan, obat penemuan, obat penemuan baru dan obat yang dibutuhkan tapi tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yaitu yang pertama, registrasi obat impor ini dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri. Persetujuan yang dimaksud ini harus mencakup alih teknologi dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 tahun. Harus sudah diproduksi di dalam negeri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, yaitu obat yang masih dilindungi paten. Industri farmasi di luar negeri sebagaimana dimaksud, yaitu wajib memenuhi persyaratan CPOB. Pemenuhan persyaratan CPOB ini dibuktikan dengan dokumen yang sesuai atau jika atau jika diperlukan dilakukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang. Dokumennya ini harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat. Ketentuan tentang tata cara pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud yaitu ditetapkan oleh kepala badan. Registrasi khusus impor dilakukan yang harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, yaitu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bila ada persetujuan tertulis dari negara tujuan. Next. Untuk obat tradisional ini registrasi obat produksi dalam negeri dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT. Registrasi obat tradisional kontrak ini dilakukan oleh pemberi kontrak dengan melampirkan dokumen kontrak. Pemberi kontrak ini dapat berupa IOT, UKOT atau UMOT yang memiliki izin. Pemberi dan penerima bertanggung jawab atas keamanan khasiat dan mutu obat tradisional. Penerima kontrak hanya dapat berupa IOT atau UKOT yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sertifikat CPOB.
Ya, registrasi obat tradisional lisensi dilakukan oleh IOT atau UPOT penerima lisensi yang memiliki izin. Registrasi obat tradisional impor dilakukan oleh IOT, UPOT atau importer obat tradisional yang mendapat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asal. Yang memenuhi persyaratan memiliki fasilitas distribusi obat tradisional sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki penanggung jawab apoteker. Next. Penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi sebagaimana yang dimaksud, yaitu diberikan untuk satu nama produk kepada satu IOT, UPOT, atau importir. Pemenuhan persyaratan CPOTB bagi industri di luar negeri dibuktikan dengan sertifikat cara pembuatan yang baik. Sertifikatnya yang dimaksud yaitu harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan ditetapkan dengan peraturan kepala badan. Registrasi obat tradisional khusus ekspor dilakukan oleh IOT, UPOT, atau UMOT yang harus memenuhi ketentuan. Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud apabila ada persetujuan tertulis dari negara tujuan. Proses registrasi untuk obat dan obat tradisional ini sama ya, sama-sama diajukan kepada kepala badan. Tata laksananya ditetapkan oleh kepala badan. Dokumen registrasinya merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Registrasinya dikenakan biaya. Ketentuan tentang biaya sebagaimana dimaksud yaitu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk obat tradisional ini, jika permohonan registrasi ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Untuk SDM yang diperlukan, Melati. Untuk sumber daya manusia yang diperlukan, seperti untuk obat pada peraturan BPOM nomor 34 tahun 2018, di mana paling sedikit untuk industri farmasi memiliki 3 apoteker warga negara Indonesia yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab produksi, pemastian mutu, dan pengawasan mutu. Nah, industri farmasi ini dia harus terkualifikasi dan berpengalaman, dan juga tugas spesifik dan kewenangannya ini harus jelas tertulis dan dicantumkan uraian tugasnya, sehingga tidak ada tumpang tindih antara tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan izin industri farmasi tersebut. Kemudian dalam manajemen puncaknya atau manajemen tertingginya juga harus memiliki pemastian efektivitas dalam penerapannya untuk mencapai sasaran mutu, peran tanggung jawab, dan wewenang yang akan ditetapkan nantinya. Kalau untuk obat tradisional, dia sumber daya manusianya bisa dari pendidikan biologi, kimia, pertanian, atau teknologi pertanian, dan juga dari farmasi. Di mana untuk pendidikan sarjana kimia, biologi, kedokteran hewan, farmasi ini harus bisa merancang produksi ekstrak untuk membuat obat tradisional. Kemudian kelembagaan juga ada yang sebagai kelembagaan pendidikan yang menghasilkan SDM riset. Ini ada Balai Penelitian Tanaman Obat seperti B2P2TO
OT Tawangmangu, kemudian ada BMM Batu Malang, dan ada juga Balitro. Selanjutnya, ada dokumen yang diperlukan. Untuk dokumen yang diperlukan, Zainal Arifin. Untuk dokumen yang diperlukan, menurut Perka BPOM 34 tahun 2018, dan untuk OT-nya Perka BPOM nomor HK 03.03.06.11.5629 tahun 2011. Dokumennya hampir sama, sebenarnya, yaitu meliputi yang pertama spesifikasi bahan awal, dan bahan pengemas, yang kedua spesifikasi produk antara dan ruhan, yang ketiga spesifikasi produk jadi, yang keempat dokumentasi produk induk, yang kelima formulasi pembuatan dan prosedur produksi, yang keenam ada produksi pengemasan induk, yang ketujuh ada catatan pengolahan batch, yang ke-8 ada catatan pengemasan batch, yang ke-9 ada prosedur dan catatan sampel, yang ke-10 ada pengambilan sampel, dan kemudian ada pengujian dan prosedur pembersihan dan sanitasi. Nah, untuk perbedaannya ada ke bawah lagi, Kak. Ke bawah, Kak. Nah, untuk perbedaannya ada di penjelasan lain. Yang pertama, untuk dokumen produksi obat. Yang pertama poin A, adanya dokumen pernyataan mengenai lokasi pengolahan dan peralatan utama yang digunakan. Kemudian poin B, adanya dokumen metode yang digunakan untuk mempersiapkan peralatan kritis. Kemudian poin C, memeriksa peralatan dan tempat kerja bersih dari produk, dokumen, dan bahan sebelumnya. Kemudian poin D, ada instruksi rinci tahap proses, misal pemeriksaan bahan. Ke bawah, Kak. Misal penambahan bahan ataupun parameter yang kritis seperti waktu, suhu, dan lain. Kemudian poin E, adanya pengawasan selama proses dengan batas penerimaannya. Kemudian poin F, adanya syarat penyimpanan produk ruahan termasuk wadah, label, dan kondisi penyimpanan yang khusus. Ke bawah lagi, Kak. Ke atas, Kak. Dan untuk poin obat tradisional, yaitu yang pertama dokumen produksinya meliputi poin A, yaitu harus dokumen produksi induksi yang berisi formula produksi dari suatu produk dalam bentuk sediaan tertentu, tidak tergantung dari ukuran batch. Kemudian untuk poin B, prosedur produksi induk terdiri dari prosedur pengolahan induk dan prosedur pengemasan induk. Ke bawah, Kak. Kemudian yang poin C, adanya catatan produksi batch yang terdiri dari catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch. Pengemasan induk dan semua data, informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi dari suatu batch produk itu harus dimasukkan ke dalam dokumen produksi batch. Ke bawahnya, Kak. Poin D. Udah. Ke bawahnya, Kak. Nah, untuk yang kedua, dokumen produksi induk ini untuk produksi obat dan produksi OT sama, yaitu harus disahkan secara formal dan hendaknya harus mencakup nama bentuk sediaan dan juga deskripsi produk dan nama penyusun dan bagiannya. Cukup. Oke, berikut saya akan paparkan rincian tahapan kegiatan industri yang ada.
di mana untuk yang pertama yaitu izin usaha untuk obat dalam PMK nomor 26 tahun 2018 dan juga untuk industri obat untuk PMK yang sama nomor 26 tahun 2018. Di sini pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan memenuhi komitmen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik wajib memenuhi komitmen izin usaha industri farmasi atau izin usaha industri farmasi obat. Untuk yang tradisional, obat tradisional juga sama, yaitu wajib memenuhi komitmen izin usaha izin obat tradisional atau IEBA. Kemudian ada dilakukan pemenuhan komitmen. Nah, nih, pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud itu paling lama 4 tahun. Untuk obat tradisional juga sama, paling lama 4 tahun. Setelah itu, untuk pemenuhan komitmen ini dilakukan melalui elik.binfar kemkes.go.id yang terintegrasi dalam sistem OSS. Untuk obat tradisional juga sama. OSS itu adalah One Single Submission. Nah, di mana untuk pemenuhan komitmen ini harus menyampaikan RIP atau rencana induk produksi, di mana RIP ini dikhususkan untuk industri farmasi bahan obat dan juga untuk produksi IOT. Kemudian ada data apoteker. Nah, perbedaan dari antara obat dengan obat tradisional ini, kalau obat harus memiliki 3 apoteker penanggung jawab, yaitu PJT produksi, apoteker penanggung jawab pemastian mutu, dan apoteker penanggung jawab. Sedangkan kalau untuk di obat tradisional hanya data apoteker penanggung jawabnya saja, hanya 1. Nah, kemudian dari data apoteker penanggung jawabnya ini, mereka harus memiliki persyaratan di mana persyaratan itu harus memiliki KTP, ijazah, STRA, surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu, dan surat perjanjian kerjasama masing-masing apoteker penanggung jawab dengan pelaku usaha. Setelah itu, komitmen yang akan diajukan itu akan dilakukan evaluasi dan verifikasi selama 3 hari. Nah, setelah melalui evaluasi dan verifikasi, hasilnya itu nanti ada yang dapat perbaikan dan juga ada yang tidak. Kalau yang dapat perbaikan, maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, kalau dia tidak ada perbaikan, maka dapat dikeluarkan sertifikat produksi industri untuk obat dan juga sertifikat produksi IOT untuk obat tradisional. Nah, pengeluaran sertifikat itu paling lama 1 hari, itu melalui sistem OSS. Jadi semuanya terintegrasi oleh sistem OSS. Kemudian, nah kalau misalnya dari hasil evaluasinya itu terdapat perbaikan, maka harus menyampaikan kembali hasil evaluasi tersebut melalui sistem OSS juga. Nah, untuk melakukan perbaikan ini, maksimal ini sama, yaitu 10 hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk perbaikan. Kemudian untuk perbaikan disampaikan itu, bila tidak ada perbaikan, maka akan dikeluarkan sertifikat produksi. Bila masih ditolak, maka nanti akan ada notifikasi dari sistem OSS tersebut. Nah, untuk yang tadi izin usaha sama, hanya berbeda yaitu apoteker penanggung jawabnya saja. Kemudian ini ada sertifikasi untuk CPOB dan CPOTB, di mana tadi kan sudah dapat sertifikat produksi, maka dilakukan sertifikasi untuk CPOB dan CPOTB. Nah, menurut PKB POM nomor HK 04.133.12.11.09937 tahun 2011, sertifikat ini, CPOB maupun CPOTB ini
ditulis diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis kepada kepala badan. Kemudian untuk permohonan tertulis sebagaimana dimaksud diajukan dengan formulir 3 sebagaimana terlampir. Nah, untuk permohonan sertifikasi CPOB maupun CPOTB itu akan dikenakan biaya PNBP, di mana biaya PNBP itu adalah biaya penerimaan negara bukan pajak. Yang itu jadi harus dibayar dulu biayanya setelah kita mengajukan, baru akan diproses. Apabila permohonan sertifikasi ini ditolak, maka biaya yang sudah diberikan itu tidak dapat dikembalikan kembali, gitu. Kemudian, nah ini untuk sertifikat baru, di mana sertifikat baru ini harus mempunyai RIP, yaitu Rencana Induk Pembangunan, yang terdiri dari denah bangunan. Nah, untuk RIP ini berlangsung selama 14 hari, sama ya dengan obat tradisional. Setelah itu baru RIP yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan kembali. Kalau RIP yang sudah disetujui, maka nanti akan keluar sertifikasi CPOB maupun CPOTB, gitu. Nah, di sini. Setelah pembangunan selesai dan dilakukan kualifikasi, maka pemohon baru mengajukan sertifikasi. Sertifikasi ini paling lama 20 hari untuk obat. Sedangkan untuk obat tradisional itu 3 bulan. Berbeda ya dari jangka waktunya. Kemudian di sini ada penerbitan sertifikat, di mana penerbitan ini paling lama 10 hari kerja bila sudah disetujui. Hampir sama dengan untuk ini obat tradisional. Paling lama 20 hari, berbeda 10 hari. Kemudian itu untuk sertifikasi. Kemudian registrasi izin edar. Di sini registrasi izin edar menurut PMK 1010 tahun 2008. Registrasi ini diajukan oleh kepala badan. Sama untuk obat tradisional, meskipun PMK-nya nomornya berbeda, registrasi ini akan diajukan oleh kepala badan. Kemudian penentuan kriteria dan tata laksana ditetapkan oleh kepala badan. Kemudian dokumen registrasi atau dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya diperlukan evaluasi oleh pihak yang berwenang. Nah, ini juga akan dikenakan biaya. Untuk registrasi itu akan dikenakan biaya sama yang tadi seperti tadi, yaitu PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, setelah itu baru dilakukan evaluasi. Kalau misalnya dia ditolak, maka biaya ini tidak akan dikeluarkan kembali atau tidak akan dikembalikan lagi. Kemudian untuk melakukan evaluasi yang dibentuk ini, ada Komite Nasional Penilaian Obat, ada Panitia Penilaian Khasiat Keamanan, Panitia Penilaian Mutu, Teknologi, Penandaan, dan Kerasional Obat. Kemudian ada pembentukan tugas dan fungsi Komite Nasional Penilaian Obat dan Panitia sebagaimana dimaksud oleh 1 ditetapkan oleh Kepala Badan. Nah, kalau evaluasi untuk obat tradisional dilakukan terhadap dokumen registrasi dalam rangka pemenuhan kriteria sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6. Nah, untuk yang melakukan evaluasi itu ada Komite Nasional Penilaian Obat, Tim Penilaian Keamanan Khasiat dan Manfaat atau Mutu, kemudian pembentukan tugas dan fungsi Komite Nasional Keamanan Khasiat dan Mutu sebagaimana dimaksud oleh 1. Untuk melakukan evaluasi yang dibentuk sama antara obat dengan obat tradisional. Untuk izin edar ini diberikan Kepala Badan memberikan persetujuan atau penolakan izin edar berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nasional Penilaian Obat, Panitia Menilai Khasiat Keamanan, dan Panitia Penilaian Mutu, Teknologi, dan Penandaan dan Kerasionalan Obat.
hampir sama dengan pemberi izin edar untuk obat tradisional. Kemudian untuk selanjutnya Kepala Badan melaporkan izin edar sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk 1 tahun sekali. Sama dengan obat tradisional itu untuk 1 tahun sekali. Kemudian dalam hal permohonan registrasi ditolak sebagaimana dimaksud, tidak dapat ditarik kembali. Nah, kemudian ada peninjauan kembali, di mana peninjauan ini hal registrasi ditolak, pendaftar dapat mengajukan keberatan melalui tata cara peninjauan kembali. Nih, kalau untuk yang obat tradisional dalam hal registrasi ditolak pendaftaran dapat mengajukan keberatan melalui tata cara peninjauan kembali sama. Nah, untuk tata cara peninjauan kembali ini akan ditetapkan oleh Kepala Badan. Masih sama. Nah, untuk masa berlaku izin edarnya antara obat dengan obat tradisional, masa berlaku izin edarnya itu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, kalau untuk obat tradisional ini, pemberlakuan izin edar terus pemegang nomor izin edar wajib memproduksi dan mengimpor dan mengedarkan obat tradisional selambat-lambatnya 1 tahun setelah persetujuan dikeluarkan. Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Kepala Badan. Ini untuk aspek berbeda dan penjelasannya terlampir tadi seperti yang sudah dijelaskan, antara perbedaan dengan kesamaan dari untuk produksi maupun registrasi obat dengan obat tradisional. Untuk perizinannya sama, izin usahanya juga sama, hanya saja perbedaan dengan apoteker penanggung jawabnya untuk obat maupun obat tradisional. Kemudian aspek yang samanya itu adalah harus memiliki sertifikat, benar. Proses registrasinya itu harus diajukan oleh Kepala Badan. Kemudian izin usahanya juga paling lama yaitu 4 tahun, sama. Yang berbeda hanya untuk izin usahanya ya. Izin usahanya itu harus ada apoteker penanggung jawabnya, berbeda. Demikian hasil diskusi kami tentang perbandingan persyaratan dan proses produksi antara obat dengan obat tradisional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.